Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hanif Gifari dari kelas B06. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan genitalia eksterna, di mana dalam pemeriksaan ini ada 4 tahapan yang kita lakukan. Yang pertama adalah inspeksi dan palpasi genitalia eksterna. Yang kedua, pemeriksaan dengan menggunakan spekulum. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan bimanual. Dan yang keempat, kita melakukan pemeriksaan rektovaginal. Baik, pertama-tama kita akan melakukan inform consent terlebih dahulu kepada pasien mengenai tujuan, manfaat, dan efek yang akan dirasakan oleh pasien selama pemeriksaan ini kita lakukan. Baik Ibu, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Hanif Gifari, saya dokter yang bertugas hari ini. Baik, berdasarkan keluhan yang Ibu rasakan tadi, di sini saya perlu melakukan pemeriksaan area genitalia Ibu atau area kemaluan Ibu. Jadi di sini tujuannya agar kita bisa memeriksa area mana yang Ibu keluhkan. Nah, di sini dalam pemeriksaan ini insya Allah tidak menimbulkan rasa sakit. Namun di sini jika Ibu merasakan ketidaknyamanan dalam pemeriksaan ini, mohon diberitahukan ya Bu. Dan di sini saya semaksimal mungkin untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan yang Ibu rasakan. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada area kemaluan Ibu, baik itu area luar maupun area dalam. Nah, di sini saya akan melakukan perabaan pada area tersebut. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan spekulum. Nah, spekulum ini kita gunakan untuk memeriksa area kemaluan dalam Ibu, area vagina. Di sini kita lihat mulut rahim dan bagaimana area vagina Ibu. Nah, kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dengan cara memasukkan jari tangan kanan saya ke dalam area vagina Ibu. Nah, selanjutnya kemudian pemeriksaan terakhir saya akan melakukan pemeriksaan pada area vagina dan area anus Ibu. Baik Ibu, apakah bersedia untuk dilakukan pemeriksaan ini? Baik, jika bersedia, sebelum kita melakukan pemeriksaan ini, alangkah baiknya Ibu buang air kecil terlebih dahulu atau buang air besar agar dalam pemeriksaan ini kita mudah melakukannya dan Ibu tidak merasakan rasa ketidaknyamanan maupun rasa sakit. Karena jika Ibu tidak buang air besar atau buang air kecil, maka pemeriksaan ini akan terhalang atau terganggu dan Ibu pun juga merasakan ketidaknyamanan. Baik Ibu, saya persilahkan Bu ya. Baik, selanjutnya setelah pasien buang air kecil dan buang air besar, kita meminta kepada pasien untuk berbaring di atas kasur dengan posisi ditutomi. Baik Ibu, sudah buang air kecil dan buang air besarnya ya Bu ya. Nah, selanjutnya saya minta kepada Ibu untuk berbaring di atas kasur ya Bu ya. Nanti setelah berbaring di atas kasur, saya minta kepada Ibu untuk menegukkan kakinya ke atas, lalu Ibu lebarkan ya Bu ya pahanya supaya kita mudah dalam melakukan pemeriksaan. Selanjutnya kita mempersiapkan alat yang kita gunakan untuk pemeriksaan ini. Yang pertama di sini ada sarung tangan steril, kemudian di sini ada gel pelumas, kemudian ada spekulum, tisu, dan ada duk steril. Kemudian setelah kita mempersiapkan semua alat ini, kita mengatur pencahayaan ke arah area pemeriksaan, area yang akan kita periksa. Selanjutnya kita melakukan cuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan. Dan sebelum kita melakukan cuci tangan, kita lepaskan semua aksesoris yang ada di tangan, baik itu jam, gelang, dan cincin. Sini kita mencuci tangan dengan menggunakan 6 langkah WHO.
Selanjutnya, setelah kita mencuci tangan dengan antiseptik, di sini kita menggunakan sarung tangan yang steril dengan menggunakan teknik aseptik. Kemudian kita rapikan. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan genitalia eksternal pasien, yaitu dilakukan dengan inspeksi dan palpasi. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan ini, kita menutup area selain area pemeriksaan dengan menggunakan nuk steril. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melakukan inspeksi dan palpasi pada area mons veneris. Nah, pada area mons veneris ini kita nilai apakah adanya lesi dan atau adanya pembengkakan. Nah, pada area ini juga ini adalah area kulit yang sama dengan area kulit di bagian tubuh lainnya. Jadi ada kemungkinan di sini mengidap penyakit-penyakit kulit seperti panu, kutil, dan adanya herpes. Lalu selanjutnya di sini kita nilai juga bagaimana rambut pubis. Nah, kita nilai di sini rambut pubis, bagaimana pola dari rambut pubis tersebut, dan kita nilai apakah ada kutu pubis. Nah, pada wanita yang masih muda itu pola rambut pubisnya itu berbentuk segitiga, rapat-rapat dan tebal. Namun pada wanita pasca menopause itu rambut-rambut pubisnya itu sudah mulai jarang, dan ada juga rambut-rambut pubis yang sudah berwarna putih. Nah, jika kita menemui pada pasien tersebut terdapat kutu pubis, bahwa dia tingkat kebersihan atau hygiene pada area genitalianya ini kurang. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada area vulva. Nah, di sini kita nilai apakah adanya kemerahan pada area vulva, kemudian apakah adanya massa, adanya leukoplakia atau adanya ekskoriasi, kemudian kita nilai juga apakah adanya pigmentasi. Selanjutnya kita nilai juga apakah adanya korosis vulva dan mungkin adanya kondiloma atau kutil pada area kulit vulva ini. Nah, pada pasien tertentu yang mengidap penyakit kanker vulva itu, dia mengeluh akan ada rasa gatal pada area vulva. Namun setelah kita periksa bahwa dia adanya terdapat penebalan pada area vulva, itu menandakan bahwa adanya kanker pada area vulva. Nah, pada kondiloma atau kutil itu sendiri, dia itu disebabkan oleh virus. Nah, biasanya kita dapatkan kondiloma ini dia berbentuk bulat, namun jika memang sudah parah itu dia akan berbentuk seperti jenggot ayam. Nah, selanjutnya kita akan memberitahukan kepada pasien bahwa kita akan membuka labia. Baik Bu, sekarang saya akan membuka area labia Ibu ya Bu. Nah, kemudian kita buka area labia dengan menggunakan 2 jari. Nah, di sini kita nilai apakah adanya lesi atau luka, kemudian kita nilai apakah adanya peradangan, lalu kita nilai apakah adanya ulcerasi, kemudian kita nilai apakah adanya sekret yang keluar. Nah, jika kita mendapatkan sekret tersebut, kita ambil sekret tersebut dan kita melakukan pemeriksaan kultur, dan kita untuk kita periksa dan kita lihat apa yang menyebabkan pengeluaran sekret tersebut. Kemudian selanjutnya kita menilai juga apakah adanya jaringan parut, kemudian apakah adanya trauma,
atau kemudian kita nilai juga apakah adanya pembengkakan pada area labia tersebut. Nah, selanjutnya kita lihat juga apakah adanya perubahan atrofik pada area labia atau adanya massa pada area tersebut. Nah, selanjutnya di sini kita nilai klitoris dari pasien. Nah, di sini kita nilai pada klitoris tersebut kita nilai apakah adanya lesi pada area tersebut, adanya peradangan atau kita nilai adanya lesi atau peradangan. Kemudian kita nilai juga bagaimana bentuk dari klitoris. Nah, klitoris ini bentuknya ukurannya itu 3-4 mm. Namun pada pasien tertentu ada yang mengalami pembesaran pada area klitoris. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada area himen. Nah, pada area himen ini kita nilai apakah tidaknya himen pada area mulut vaginanya. Nah, pada ibu-ibu yang sudah berkeluarga, pada wanita yang sudah berkeluarga, biasanya himen itu sudah hilang atau tampak robekan. Nah, jika pasien tersebut masih gadis dan belum menikah, biasa bentuknya itu berbentuk seperti bulan sabit. Nah, bulan sabit atau ada mengelilingi pada area mulut vagina, namun hanya sedikit tapi terdapat lubang di dalamnya. Namun ada juga pada pasien tertentu area himen ini dia tertutup semua oleh selaput darah. Nah, selanjutnya kita melakukan inspeksi pada area meatus uretra. Nah, pada area meatus uretra ini kita nilai apakah adanya pus, sekret atau adanya peradangan pada area tersebut. Nah, jika memang ada keluarnya pus pada area meatus uretra, maka kita ambil dan kita lakukan pemeriksaan kultur. Nah, agar kita mengetahui apa yang menyebabkan keluarnya pus atau sekret pada area meatus uretra. Nah, biasanya pada pasien yang mengidap gonor itu dia akan mengeluarkan pus dan sekret berupa warna kuning dan kehijauan. Namun jika memang pasien tersebut tidak hanya sekedar keputihan, maka yang kita dapatkan hanya cairan putih saja. Nah, selanjutnya kita melakukan palpasi pada area kelenjar Bartoli. Nah, kelenjar Bartoli ini letaknya pada jam 7 sampai jam 8 di area dextranya dan pada arah jam 4 jam 5 di area sinistranya. Nah, di sini kita nilai pada kelenjar Bartoli itu apakah adanya nyeri tekan. Kemudian kita nilai juga apakah adanya pembengkakan. Kemudian kita nilai juga apakah adanya keluarnya pus atau sekret. Nah, jika memang ada keluarnya pus, kita ambil dan kita lakukan pemeriksaan kultur. Nah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada area perineum. Nah, di sini pada area perineum dan anus ini kita periksa apakah adanya massa atau hemoroid. Kemudian kita nilai juga apakah adanya fistel. Kemudian adanya jaringan parut dan kita lihat apakah adanya fisura pada area perineum dan anus. Nah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan relaksasi pelvis. Nah, di sini kita agak membuka area labia dan kita meminta kepada pasien untuk batuk atau mengedan. Baik Bu, sekarang saya mohon untuk Ibu batuk atau mengedan ya Bu. Nah, saat Ibu itu batuk atau mengedan, di sini kita lihat apakah adanya tonjolan yang timbul pada area ini. Nah, di sini jika adanya tonjolan ke arah anterior, maka itu kita namakan sistokel. Selanjutnya, jika memang kita dapatkan tonjolan pada arah posterior atau rektum, itu kita nilai rektokel. Nah, selanjutnya di sini kita menilai juga apakah adanya penyemprotan urin dari pasien. Nah, biasanya terjadinya penyemprotan urin ini terjadinya karena adanya inkontinensia stres. Nah, biasanya terjadi pada ibu hamil atau wanita yang sudah tua atau pada pasca menopause. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan spekulum kepada pasien. Nah, di sini tujuannya kita akan memeriksa area
genitalia eksterna pasien. Nah, sebelumnya pemeriksa berada di antara kedua tungkai pasien. Lalu kita memberitahukan kepada pasien bahwa kita akan melakukan pemeriksaan ini. Baik Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan spekulum ya Bu. Tujuannya supaya saya bisa melihat area kemaluan dalam Ibu. Nah, di sini saya akan menggunakan alat seperti ini Bu ya. Ini adalah spekulum. Nah, sebelum saya masukkan spekulum ini, saya akan menggunakan gel pelumas agar rasa sakit yang rasa ketidaknyamanan dan rasa sakit yang Ibu terima tidak terlalu berlebihan. Baik Bu, saya akan melakukan pemeriksaannya ya Bu. Nah, selanjutnya kita melumasi spekulum dengan menggunakan gel. Selanjutnya dengan menggunakan dua jari di jari tangan kiri, kita memisahkan kedua labia. Lalu selanjutnya kita masukkan spekulum ke dalam area vagina pasien. Baik Ibu, saya masukkan ya Bu. Nah, di sini kita masukkan ke area orifisium pasien. Kita masukkan secara perlahan. Setelah masuk, kemudian kita luruskan spekulum. Lalu kita buka spekulum lebar-lebar hingga tampak serviks dan dinding vagina. Kemudian kita kunci spekulum. Nah, di sini kita lihat sudah nampak serviks dan dinding vagina. Selanjutnya kita akan melakukan inspeksi pada area serviks. Nah, pada area serviks di sini kita lihat apakah adanya erosi atau adanya ulcerasi. Kemudian kita lihat juga apakah adanya eritema. Kemudian kita lihat juga apakah adanya leukoplekia atau bintik-bintik putih pada area serviks. Kemudian juga kita lihat apakah adanya timbulnya massa pada area serviks. Dan kita lihat juga apakah adanya pengeluaran sekret pada area serviks. Nah, jika adanya leukoplekia atau bintik-bintik putih serta adanya sekret yang keluar, itu kemungkinan ditandai adanya karsinoma. Kemudian sekret tersebut kita ambil untuk kita lakukan kultur dan kita periksa apa yang menyebabkan sekret tersebut keluar dari area serviks. Nah, selanjutnya kita lihat juga bagaimana orifisium eksterna cervicisnya. Nah, pada wanita normal pada umumnya, wanita yang belum pernah melahirkan itu bentuk orifisium eksterna cervicisnya berbentuk lingkaran seperti titik kecil di area cervix. Nah, pada wanita yang sudah melahirkan itu bentuk orifisium eksterna cervicisnya datar. Selanjutnya kita lihat juga apa warna dari cervix tersebut. Jika cervix berwarna biru, maka menandakan pasien tersebut sedang hamil. Kemudian pada wanita umumnya cervix berwarna merah muda atau pink. Namun pada kasus tertentu pasien bisa kita lihat cervixnya itu berwarna merah pekat dan bisa kita lihat juga adanya kerapuhan pada area cervix dan keluarnya darah. Nah, selanjutnya kita melakukan inspeksi pada area dinding vagina. Di sini kita lihat apakah adanya leukoplakia, kemudian kita lihat juga apakah adanya laserasi, apakah adanya massa yang timbul. Kemudian di sini kita lihat juga bagaimana permukaan dari dinding vagina. Nah, pada umumnya permukaan dinding vagina wanita yang belum pernah melahirkan itu plikanya bergelombang beraturan, sedangkan pada wanita yang hamil itu
pelikanya itu tidak beraturan, bahkan tidak ada. Namun pada wanita yang belum pernah melahirkan, tetapi kita dapatkan pelika pada area dinding vagina tidak beraturan dan berbentuk seperti bunga kol, maka bisa kita indikasikan adanya kelainan pada area dinding vagina pasien tersebut. Nah, selanjutnya kita setelah pemeriksaan selesai, kita melepaskan alat spekulum ini. Nah, Ibu, pemeriksaan sudah selesai ya, Bu. Saya buka alatnya, Bu ya. Pertama kita buka dulu kunci spekulumnya. Selanjutnya kita miringkan sama seperti saat kita masukkan alat spekulum ini ke dalam area vagina pasien. Kemudian kita tarik secara perlahan. Nah, di sini juga kita nilai apakah adanya nyeri tekan yang dirasakan oleh pasien saat kita menarik spekulum. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan bimanual atau vaginatochir pada pasien. Sebelum kita melakukan pemeriksaan ini, kita memberitahukan kepada pasien bahwa pemeriksaan ini akan kita melakukan. Baik, Bu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan dalam pada Ibu. Nah, di sini saya akan memasukkan dua jari saya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah saya ke area dalam vagina Ibu. Nah, di sini saya menggunakan gel pelumas ini ke area tangan saya agar rasa sakit dan rasa ketidaknyamanan Ibu berkurang. Lalu selanjutnya kita melumasi jari dengan gel. Lalu dengan menggunakan dua jari tangan kiri, yaitu jari telunjuk dan ibu jari, kita melebarkan labia. Lalu selanjutnya kita masukkan jari tengah dan jari telunjuk secara vertikal ke dalam vagina. Kita masukkan secara perlahan. Kemudian setelah masuk, kita melakukan penekanan ke bawah ke arah perineum. Nah, di sini posisi ibu jari itu diekstensikan dan jari keempat dan jari kelima itu kita fleksikan. Nah, selanjutnya tangan kiri itu diletakkan pada sepertiga jarak dari simfisis pubis ke area abdomen. Dengan posisi tangan kiri itu tidak boleh disubinasikan dan difleksikan. Nah, selanjutnya kita melakukan pendorongan organ-organ di area pelvis ke arah atas. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada area serviks dan uterus. Nah, di sini kita awali dengan melakukan palpasi pada serviks. Sebelum itu, kita memberitahukan kepada pasien bahwa kita akan melakukan pemeriksaan palpasi pada serviks. Baik, Bu, sekarang saya akan melakukan perabaan pada area serviks, pada area mulut rahim Ibu ya. Nah, kemudian di sini kita mulai melakukan palpasi serviks. Di sini kita nilai bagaimana konsistensi dari serviks ini. Apakah dia terasa keras, kemudian apakah dia lunak, apakah adanya nodular yang kita dapatkan di area serviks. Lalu kita nilai juga apakah adanya terasa rapuh pada area serviks ini. Nah, selanjutnya kita melakukan pergerakan pada serviks. Nah, serviks ini kita dorong dengan menggunakan jari kita ke arah bawah. Lalu kita gerakkan ke arah atas dengan tangan kiri kita itu mendorong ke bawah. Nah, di sini kita nilai apakah adanya gerak terbatas atau tidak. Kemudian kita nilai juga apakah adanya nyeri tekan atau tidak. Nah,
Cervix ini bisa kita gerakkan 2-4 normalnya 2-4 cm ke segala arah. Lalu selanjutnya kita melakukan palpasi pada area corpus uterus. Nah, di sini kita nilai pada area corpus uterus ini bagaimana posisi dari corpus uterus. Selanjutnya kita nilai juga bagaimana bentuk, ukuran, kemudian kita nilai juga konsistensi dari corpus uterus. Kemudian kita nilai juga bagaimana pergerakan atau mobilitas dari corpus uterus, dan kita nilai juga apakah adanya nyeri tekan yang dirasakan pasien pada saat kita melakukan palpasi pada area corpus uterus. Nah, lalu kita nilai juga bagaimana uterus ini menghadap ke area mana. Jika dia menghadap ke area anterior, yaitu ke arah yang kita palpasi dengan tangan kiri ini, berarti itu dia posisi uterusnya anterversi. Namun jika pada saat kita melakukan palpasi corpus uterusnya tidak teraba, maka corpus uterus ini dia retroversi atau menghadap ke belakang. Nah, kemudian selanjutnya kita nilai juga pada corpus uterus ini apakah adanya ketidakaturan pada dinding corpus uterus ini. Lalu selanjutnya kita nilai juga apakah adanya ditekan saat uterus kita gerakkan, saat kita menilai mobilitas dari corpus uterus. Nah, selanjutnya kita melakukan palpasi pada area adnexa, yaitu pada area fornix sinistra, fornix dextra, dan fornix posterior. Nah, pada fornix dextra di sini pada area fornix dextra dan sinistra di sini kita nilai bagaimana tuba fallopi dan ovarium pasien. Nah, di sini kita nilai pada area fornix dextra, kita nilai bagaimana ukuran dari ovarium dan tuba fallopi ini, kemudian kita nilai bagaimana bentuknya, lalu kita nilai juga bagaimana konsistensi dari ovarium dan tuba fallopi. Lalu selanjutnya kita nilai juga bagaimana pergerakan atau mobilitas dari ovarium dan tuba fallopi ini. Dan kita nilai juga apakah adanya nyeri tekan yang dirasakan pasien saat kita melakukan palpasi. Nah, kita lakukan palpasi pada area fornix sinistra. Sama juga kita nilai pada area fornix destra. Pada fornix sinistra ini kita nilai juga bagaimana apakah adanya nyeri tekan, bagaimana bentuk, ukuran, konsistensi. Lalu kita nilai juga bagaimana mobilitas atau pergerakan pada area-area yang ada di fornix sinistra ini. Lalu selanjutnya kita melakukan palpasi pada area fornix posterior, di mana di sini kita menilai bagaimana area cavum Douglas dan ligamentum uterosacral. Nah, di sini kita nilai apakah adanya rasa nyeri yang dirasakan oleh pasien pada saat kita melakukan palpasi ini, dan kita nilai apakah adanya nodular pada area tersebut. Nah, selanjutnya kita melakukan palpasi rektovaginal. Nah, kita memberitahukan kepada pasien bahwa kita akan melakukan pemeriksaan rektovaginal ini. Baik Bu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan rektovaginal. Jadi di sini saya akan mengeluarkan sedikit tangan saya, lalu saya masukkan jari tengah saya ke area anus Ibu ya Bu. Lalu selanjutnya kita keluarkan secara perlahan-lahan jari telunjuk dan jari kanan hingga jari tengah ini bisa keluar, dan kita masukkan ke area rektum pasien. Nah, kemudian kita masukkan jari telunjuk kita sedalam-dalamnya pada area anterior, tepat pada dinding vagina posteriornya. Nah, kemudian di sini kita nilai bagaimana septum rektovaginal, yaitu septum antara rektum dan vagina. Nah, di sini kita nilai apakah adanya nyeri tekan yang dirasakan pasien atau adanya penebalan pada septum tersebut. Nah, kemudian di sini kita nilai juga apakah adanya timbulnya massa atau nodulus pada area septum rektovaginal. Nah, kemudian kita nilai pada jari tengah kita ini, kita nilai area rektum. Nah, pada area rektum ini kita nilai apakah adanya massa
apakah adanya nyeri tekan yang dirasakan pasien. Lalu kita nilai juga apakah adanya bentuk ketidakaturan pada dinding rektum. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan pemeriksaan ini, kita memberitahukan kepada pasien bahwa pemeriksaan ini sudah selesai. Baik Ibu, pemeriksaan ini sudah selesai. Saya mohon izin untuk menarik tangan saya, Bu. Kemudian kita tarik secara perlahan. Lalu selanjutnya kita nilai apakah kita mendapatkan sekret atau darah pada sarung tangan kita. Lalu selanjutnya kita membersihkan tangan kita dengan menggunakan tisu dan kita bersihkan pada area genitalia pasien dengan menggunakan tisu. Kemudian, setelah kita melakukan semua pemeriksaan ini, kita memberikan informasi mengenai hasil pemeriksaan yang kita lakukan, serta follow up lebih lanjut mengenai pemeriksaan ini. Baik Bu, berdasarkan hasil pemeriksaan yang saya lakukan, di sini saya mendapatkan adanya sekret atau cairan pada area serviks dan vagina Ibu. Nah, di sini saya memerlukan pemeriksaan lanjutan di mana supaya kita bisa mendiagnosis terhadap keluhan yang Ibu rasakan ya Bu. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.